Ini banyak yang mengatakan bahwa setelah puasa nisfu Sya'ban itu tidak boleh lagi puasa Senin Kamis ya katanya. Halo Mbak Dewi, katanya haram kayak gitu ya. Aku jelaskan sampai tuntas. Teman-teman, kalau seandainya pembahasan itu nggak sampai tuntas, itu kacau teman-teman ya. Teman-temanku pada nelponin aku. Kata si A katanya begitu ya. Haram nisfu Sya'ban setelah haram Senin Kamis setelah nisfu Sya'ban kayak gitu ya. Nah, aku jelasin secara detail, itu udah ada di video aku. Menurut Imam Syafi'i itu haram, menurut Imam Royani muridnya Imam Syafi'i itu makruh, itu untuk orang-orang yang tidak biasa berpuasa sebelumnya. Dia tidak pernah puasa Senin Kamis, dia jarang puasa Senin Kamis, setelah nisfu Sya'ban dia Senin Kamis, itu tidak dianjurkan. Halo Mbak Diva. Ya. Kemudian tapi yang udah terbiasa puasa Senin Kamis, maka dia berpuasa setelah nisfu Sya'ban, ya, Senin Kamis, atau dia puasa Daud, tidak ada keharaman baginya. Bahkan jumhur ulama menyepakati hukumnya boleh. Nah, sementara dalam qadha puasa atau puasa qadha gitu ya, itu dibolehkan mengganti sampai 30 Sya'ban. Nah, itu ceritanya teman-teman ya. Jadi mesti sampai akhir ya, mesti sampai akhir. Makanya teman-teman hati-hati dengan video-video yang terpotong-potong ya. Halo Mbak Bulbul, teman-teman boleh tap-tap layarnya. Klik siap Mbak Sinta, klik foto yang ada di atas, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Siap Mbak Isti. Oke, baca Quran tidak ada wudhu. Menurut Imam Imam Nawawi, sunnah baca Quran saat wudhu ya. Sunnah baca Quran saat wudhu ya teman-teman ya. Maaf, sunnah wudhu saat baca Quran. Jadi tidak wajib ya teman-teman ya. Setelah mendengar ustazah ceramah, saya belajar menahan marah. Oh iya dong, harus teman-teman. Menahan amarah itu harus teman-teman ya. Karena semakin kita tahan terhadap tekanan dan menahan untuk marah, semakin naiklah level keimanan kita, guys. Ya, ketika misalnya anak ya gerusuk, ya udahlah itu ujian kita. Udah gitu aja. Aku kayak gitu, guys. Kalau ada orang yang aneh-aneh gitu ya, misalnya dapat trigger tekanan ya, baik di kampus mau, oh ya udah, astagfirullahalazim, itu ujianku. Udah gitu aja. Aku nggak pernah ngegas dan melawan, nggak ada gunanya. Yang penting kerjain aja ya teman-teman ya. Gitu sih. Menurut aku itu lebih, hidup kita nih lebih bahagia kalau nggak marah. Kita jauh lebih produktif dan mikirin hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang nggak terlalu penting sih. Oke, ya walaupun aku kan masih muda juga ya guys ya. Kalau masih muda kayak gini kan kayaknya emosinya itu akan naik kan. Kalau masih muda ini kan emosinya tuh agak ngangkat gitu ya. Tapi aku sulit memang untuk ngangkatnya ya teman-teman ya. Oke, iya siap. Jadi sholat tarawih itu lebih baik 8 rakaat atau 20 rakaat? Kalau Rasulullah melakukan 8 rakaat, sahabat melakukan 20 rakaat. Rasul tidak pernah melakukan 20 rakaat, tapi itu sunnah takriri. Sunnah takriri itu adalah ketika sunnah takriri itu adalah Rasul tidak melakukan, Rasul tidak menyuruh. Tapi ketika sahabat melakukan, maka Rasul diam. Jadi 20 dengan 8, bagusnya ya 20 ya. Oke. Kenapa Mbak Milegai? Ya, jadi kalau mengkodo puasa, walaupun di hari Sabtu sendiri nggak ada masalah ya. Di hari Sabtu sendiri nggak ada masalah ya kalau kodo ya. Saya terbiasa puasa Senin Kamis, jadi habis puasa boleh bagi yang udah terbiasa. Ya, oke ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Kemudian kelapa itu apa? Oke, siap Mbak Mawada. Biar istighfar ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik follow dan aktifkan notifikasinya ya. Di masjid taraweh 20 rakaat. Boleh nggak kita 8 rakaat kabur? Boleh ya, kabur ya. Silakan. Nah, teman-teman lanjutkan witir di rumah itu nggak ada masalah ya. Teman-teman lanjutkan witir di rumah itu nggak ada masalah ya. Jadi 8 rakaat teman-teman kabur. Ya, halo Kak Fitriani. Ya, di tempat kami 20 rakaat. Ya, tempat kami juga, tapi kalau udah 20 rakaat biasanya itu tinggal sedikit orang ya.
Sholat tarawih wanita afdolnya di rumah atau di masjid. Memang ada dalil yang mengatakan lebih baik wanita itu sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Tapi itu kan dalil guys. Dalil itu ada dua teman-teman ya. Kita harus perhatikan asbabul wurud dari hadis itu. Sebab turunnya hadis itu. Sebab turunnya hadis itu adalah saat situasi dan tidak aman dan dianjurkan wanita tetap di dalam rumahnya. Yang kedua, kita lihat hadis itu, golongan hadisnya mutaghayyir atau sawabit. Hadis itu ada dua guys ya. Pertama hadis yang mutaghayyir yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Yang kedua hadis yang sawabit. Sawabit itu adalah yang permanen. Jadi ada hadis itu yang maknanya berubah mengikuti zaman. Ada hadis yang maknanya permanen tidak mengikuti zaman. Contoh, zakat 2,5% itu sawabit, permanen. Tapi zakatnya pakai apa itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu. Jadi hadis yang menyatakan wanita lebih baik sholat di rumah itu mutaghayyir tergantung dengan kondisi. Kalau situasi aman is okay teman-teman ya. Teman-teman lebih baik ke masjid ya. Oke, ya suaranya Mbak. Oke, ya siap Mbak Ane. Iya, Mbak Eyang. Ya, masih bisa kode puasa. Haram puasa itu cuman 30 Sya'ban, teman-teman ya. 30 Sya'ban itu haram. Jadi jadwal haram puasa itu enggak banyak ya. Pertama adalah Idul Fitri, kedua adalah Idul Adha, kemudian yang ketiga adalah Tasyrik 11, 12, 13, kemudian puasa sepanjang tahun, kemudian Jumat sendiri sunnah, Sabtu sendiri puasa sunnah, kemudian tidak dibolehkan berpuasa di 30 Sya'ban itu adalah hari Syak ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, follow dan aktifkan notifikasinya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Halo Mbak Gusmira, Mbak Nusrianti, Mbak Devani, Mbak Joyce, Mbak Bulbul, Assalamualaikum ya. Oke, aslinya amas banget. Dah lihat Za kemarin gak rugi datang pagi banget. Thank you Mbak Diva. Amas tuh apa tuh guys? Oke, siap. Oke, berarti masih bisa puasa buat ganti yang kemarin. Masih bisa untuk mengganti puasa. Ulama tidak ada berbeda pendapat, masih bisa. Setelah nisfu Sya'ban maksimal adalah tanggal 30 Sya'ban tidak boleh lagi. Tapi kalau untuk puasa Senin Kamis tidak dianjurkan bagi orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Lalu kemudian ujuk-ujuk setelah nisfu Sya'ban dia Senin Kamis. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau udah terbiasa berpuasa maka dia dibolehkan saja teman-teman ya, termasuk puasa Daud ya. Za boleh nggak puasa setiap hari nggak bolong-bolong? Nggak boleh, namanya puasa wisol. Puasa terus setiap hari nggak boleh puasa wisol. Jadi kalau mau puasa maksimal adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke? Cara kirim doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya teman-teman, kalau halo Mbak Khawla. Ya, nah untuk orang yang telah meninggal, kodo puasa di Sabtu aja boleh ya, puasa sunnah aja nggak boleh sendiri. Untuk orang yang telah meninggal, teman-teman satu bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kemudian kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, kemudian perbanyak berdoa, dan boleh teman-teman ziarah kubur. Nanti teman-teman ketika baca Quran tuh teman-teman doa, ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan pakai bahasa Indonesia aja. Pergilah ziarah ke makam orang tua, ambil wudhu, pakai baju yang tidak mencolok, kemudian teman-teman pergi ke makamnya, ucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur, lalu teman-teman berdoa di makam itu, ya bersihkan kuburannya, siram pakai air putih. Nah dia menunggu teman-teman ya, dia menunggu ya teman-teman ya. Oke, Za nggak bisa jalan stroke nggak apa-apa di rumah aja bagaimana? Nggak ada masalah, taraweh boleh di rumah. Bahkan boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Nah, Sallu qa'iman, sholatlah kalian. Halo Mbak Eli dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring. Fa'ilam yastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Halo Mbak Rianun. Za, kalau kita sedang ngaji di rumah, terus suara azan di masjid, apa boleh kita terus ngaji? Tutup Qur'annya, menjawab azan wajib, baca Qur'an sunnah ya teman-teman ya. Halo Mbak Rukmi, Assalamualaikum Mbak Nursi.
Iya, halo Ustazah, kenapa saya kok ngefans sama Ustazah? Udah tawakal aja, terima takdirnya, jangan menolak fakta ya. Oke, canda ya guys. Aku hari ini back to pekan baru teman-teman ya. Kalau puasa Daud ada maksimal internal waktunya nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Silakan mulai aja. Halo Mbak Hersa ya. Em, Silakan mulai aja puasanya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Adab membaca Quran, pertama ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kalau teman-teman letih membacanya, teman-teman boleh jeda dengan alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Susah napas alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut lagi ya, di antara jeda-jedanya dianjurkan baca alhamdulillah. Berudu saat baca Quran sunnah tidak wajib. Berudu saat baca Quran sunnah tidak wajib ya teman-teman ya, sunnah saja. Kemudian dianjurkan menutup aurat lah ya. Oke, siap ya. Oke, sedekah boleh ke orang tua sendiri. 30 Sya'ban antara tanggal 10 dengan 11 kalau nggak salah. Jadi tanggal 9 nggak usah lagi lah teman-teman berpuasa. Karena kita khawatirkan, kalau kita khawatirkan ada yang namanya ini guys, apa namanya, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah ya. Oke, info parfum dong, boleh ya. Kalau haid mau ke kubur dibolehkan baca apa saja. Ada ulama yang membolehkan wanita haid ke kuburan, ada ulama yang tidak menganjurkan wanita haid ke kuburan. Terserah teman, terserah mau ikut yang mana. Cukup dengan baca doa seperti biasa aja ya. Oke. Oke, iya. Zah, puasa Senin Kamis tidak rutin nggak apa-apa. Halo Mbak Novita, kenapa tidak apa-apa? Karena Senin Kamis itu tetap sunnah ya. Siap Mbak Una, iya. Oke, Mbak Rosita, Oke, udah ya, aku jawab ya. Oke, ya, nanti aku balik teman-teman. Teman-teman rencananya aku ada ingin merubah jadwal live lah ke jam 6 pagi teman-teman ya. Masih survei itu worth it atau tidak jam 6 pagi ya. Oke, Ustazah bagaimana kalau sholat subuh lupa banyak baca kunut? Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, kemudian tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau kunut boleh, itu berarti madhab Syafi'i. Kalau tidak kunut juga nggak apa-apa, itu berarti teman-teman ikut Hanafi ya. Oke, baca Quran belum sempurna. Ingin wasilahkan ke orang tua yang sudah meninggal. Enggak apa-apa. Faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baca Quran, cuman dipelajari Qurannya ya. Dipelajari terus. Yang belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa ya. Nah, Ustazah sholat taubat hajat dilakukan sekali kah? Boleh tiap hari teman-teman, gak ada masalah ya. Oke, kalau sholat taubat hajat dilakukan. Oke, udah ya. Halo Mbak Khumaira. Kalau haid bisa baca Quran nggak? Baca Quran yang ada terjemahannya Mbak Iva, masih ada ulama yang membolehkan atau yang ada latinnya. Tapi kalau yang full Arab boleh tapi nggak boleh megang. Seperti ceramah aku kemarin. Guys, yang mau ceramah tentang Quran, teman-teman nanti malam jam 8 malam pergi ke channel YouTube aku ya guys. Di sana banyak ada video yang kemarin aku ceramah di TSB, itu lengkap penjelasan tentang Quran. Baca Quran harus wudhu atau tidak, baca Quran kalau haid gimana, itu ada teman-teman ya. Jam 6 pagi sibuk urus anak. Oh gitu, ya 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 ya. Oke, emang harus ya diubah? Nggak harus sih teman-teman. Sibuk nyiapin yang mau sekolah. Oke, Masya Allah. Kalau kita selesai melakukan jamak kosor, apa masih boleh sholat ba'diyah? Ba'diyah tujuan jamak kosor itu memudahkan. Jadi teman-teman nggak ba'diyah nggak apa-apa. Oke ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Nah, untuk wanita haid baca Quran itu udah aku jelaskan kemarin teman-teman ya, bahwa ada dalil la yamassuh ilal mutahharun, tidak boleh memegang tidak yang haid ya, la yamassuh ilal mutahharun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci.
ya. Itu adalah dalil untuk wanita haid ya. Maka kalau dia mushaf tak boleh dipegang jijinjing kalau dia mushaf yang jumlahnya 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Jadi larangannya hanya la yamassuh, tak boleh pegang. Tidak ada larangan la yaqra, jangan baca. Jadi Quran lagi haid tak boleh dipegang, boleh dibaca. Kalau ada terjemahannya, kalau ada bercampur dengan bahasa Indonesia, itu masih ada ulama yang membolehkan, teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman ya. Sehat selalu ya, guys. Oke. Oh, gitu. Masih sibuk ya, Masya Allah. Oh, iya. Siap. Oke. Oh, protes. Oh, udah kelar. Jam 8 ya. Jam 8 udah kelar beres-beres. Wah. Soalnya aku rencananya mau masak jam 8, guys. Enggak ya, canda ya, guys. Oke. Nyimak sambil jemur sucian. Jam 6 ke pasar. Siap. Iya, ya, boleh disentuh tapi nggak boleh dimiliki. Iya, Allah Karim. Nah, gitu teman-teman ya. Jam 7 ya. Oke. Ya, ya. Ustazah, kalau kita sholat berjemaah perempuan di rumah, niat sholatnya gimana? Nggak apa-apa imamnya. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, ya, imaman lillahi ta'ala. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, ya. Ustazah, bikin zikir dan doa bersama subuh seperti muhasabah. Bertambah lagi teman-teman ya. Karena aku masih punya aktivitas lain di luar live ya. Kalau enggak aku mau aja nih teman-teman ya. Aku salut dengan teman-temanku yang fokus aja dia di live, selebihnya dia tidak banyak aktivitas, itu mungkin lebih banyak sekali kesempatan ya. Sementara aku masih harus kajian, harus ngajar, penelitian, wah kayak gitulah guys ya. Oke ya. Kemarin aku bilang kunjungan ke toko, aku bilang jadwal live aku cuman segitu ya, tidak seserius banyak orang ya teman-teman ya, karena aku harus kajian. Tapi kan waktu aku kajian teman-teman bisa dengerin aku juga ya kan. Oke, siap ya. Kalau kesiangan sholat subuh, teman-teman tetap wajib sholat ya teman-teman ya, tetap wajib sholat. Oke, iya. Untuk teman-teman yang mau jamak qashar dalam sholat, yang mau tahu tentang jamak qashar dalam sholat, teman-teman ada baiknya pergi ke VT aku ya guys. Ini ada di VT aku yang pojok ya. Yang pojok ini ya, udah dilihat 6,8 juta orang, boleh lihat aja ke situ ya. Cara baca Quran, tapi tetap keren Za, dapat reward afiliator. Alhamdulillah ya, kita nomor 1 di semua toko. Kemarin toko madu bilang mau ngundang aku datang ke party langsung panen madu. Iya, lagi aku pertimbang takut disengat lebah guys. Ya, Aquam juga bilang mau mengundang ke Solo. Ya, ya gitulah guys ya. Semoga bisa banyak orang dengan kemampuan yang hanya segini saja ya teman-teman ya. Oke. Kita ketiduran sebelum sholat isya, pas bangun malam yang lebih sholat isya duluan atau sholat malam ya, isya duluan ya teman-teman ya, isya duluan teman-teman ya. Oke ya. Halo Mbak Dena, iya Ustazah mau tanya, kalau kangen sama seorang yang udah meninggal boleh kan, kita udah doakan ya teman-teman ya. Madu ada untuk bikin big body, ada Mbak Nuri. Nomor 24 itu akasia. Madu turun harga teman-teman ya. Dari harga 89.000 masih turun. Tapi harganya masih turun. Harga madu masih turun ya teman-teman ya. Dari 89.000 turun berapa ribu gitu ya. Madu masih turun harga ya. Buku juga turun harga, Quran juga turun harga ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ustazah, sholat subuh boleh di kodokah, ada di kadar gimana? Jam 9 aja sambil dengerin kantor, lebih santai. Mak, jam 9 aku nggak sempat teman-teman. Oke Mbak Iva, Ustazah kalau sholat sambil duduk apa pahalanya berkurang? Tidak. Ya, aku udah sering menyampaikan selu iman, sholatlah kalian
berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak ya teman-teman boleh miring ke kanan ya. Kepati yuk, aku pertimbangkan guys, nanti aku teman-teman enggak ya, jauh teman-teman ya, lagi aku pertimbangkan. Itu madu itu guys cuma baru 10 hari ya sama kita ya, itu udah terceot itu 2000 lebih teman-teman di kanal kita itu madunya, karena madunya langsung dari petaninya ya. Ditunggu aja ya, daerah Lampung bisa semua COD ya. Oke, itu madunya itu udah terceot 2000 lebih teman-teman ya, 2000 lebih ya. Nah, ukuran per jus itu ribuan sekali jualnya per bulan-bulannya teman-teman ya, Masya Allah ya. Oke, karena total penjualan di kanal kita alhamdulillah itu udah 60.000 lebih semua produk teman-teman ya. Gini-gini aja ya, 1 jam pagi, 1 jam malam, 1 jam pagi itu udah 60.000 lebih. Ya, 116.000 itu murah karena dia 1 kilo teman-teman ya. Dia 1 kilo teman-teman ya. Dan yang aku senang itu Quran wakaf guys. Bayangkan udah 10.000 orang yang berwakaf guys, karena Quran wakaf kita Masya Allah ya. Ini qadarullah ya guys, aku bersemangat lah ya nyepil Quran buat belajar buat teman-teman ya. Quran wakaf ya. Ada sekitar 10.000 orang yang udah hijrah ke parfum non alkohol. Ya, gitu ya teman-teman ya, Masya Allah ya, itu qadarullah ya. Bayangkan doa teman-teman diijabah ya. Zah mau madu, ada madu dari petani ya langsung ya. Oke, apa bisa? Bisa ya. Oke, siap Mbak Iva, semua adalah COD ya. Ditanya oleh teman-temanku sebenarnya apa kuncinya? Kuncinya adalah mindset ya. Niat bagaimana ini untuk kita memberi manfaat bagi banyak orang ya. Oke, salam sukses. Iya, siap Mbak Isti. Oke. Iya, ya teman-teman. Zah, kenapa yang live kemarin kemarin nggak sempet, kemarin itu aku habis dari ini langsung ke penerbit, jadi nggak sempet, nanti malam aku tampilkan ya. Halo Mbak Rosita, ya madu kebas-kebas nyeri sendi nyeri lutut itu nomor 26 ya. Oke ya. Mbak Ulfa, waduh kalau udah bahas madu nggak dibaca. Nggak juga kok Mbak. Bahas Astri Ivo pun nggak kebaca juga kalau kecepatan Mbak. Kalau zikir, tasbih, malaikat apa harus qobliyah subuh? Tidak harus teman-teman ya. Itu sunnah saja ya. Cara menghilangkan hati was-was boleh baca boleh baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Boleh dibaca dan teman-teman stop ya, jangan overthinking. Setiap teman-teman overthinking ya teman-teman boleh back to basic ya. Aduh, overthinking tuh hal kayak gini aja guys. Misalnya macet. Aduh, macet, nanti nyampe nggak ya? Nanti nyampe nggak ya? Itu pun nggak boleh dipikirkan. Teman-teman jalani aja dulu. Ya, kalau macet, kalau terlambat ya takdirnya. Kalau nggak terlambat ya berarti itulah rezeki kita. Ya, kenal Astri Ipo ya, yang mirip-mirip sama aku ya, teman-teman ya. Ustazah, cara minum maju dikocok dulu apa enggak? Enggak, teman-teman ya. Ya, diaduk, teman-teman ya, diaduk ya. Ini aja bisa nanti Mbak. Oke, ya siap. Oke Mbak Rahasia, Mbak Rosita, ya teman-teman sehat ya. Oke, jali lurus, bentar ya. Jali lurus, jari telunjuk diluruskan dalam tahiyat akhir sampai salam pertama atau salam kedua. Salam pertama atau salam kedua nih maksudnya apa teman-teman? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup kok, turunkan teman-teman ya. Oke, mirip dari mana? Jadilah ya. Mbak Heni, Assalamualaikum. Ya, beli madunya nanti jam 9 ya di etalase kita ya, 9 Quran ya. 9 kurang ya, teman-teman ya. Oke, Quran wakaf itu 99.000 3 Quran. Teman-teman tinggal beli dan diwakafkan dan didoakan nanti ya. Oke. Kalau hirup inhaler saat puasa itu syubhat. Teman-teman lebih baik jangan ya, teman-teman ya. Karena itu syubhat, kita nggak tahu karena di dalamnya ada cairannya. Sholat nggak bisa berdiri, kalau duduk baiknya pakai kursi apa duduk di lantai, terserah. Tergantung siap Mbak Heni, tergantung teman-teman semuanya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan apakah sholat duduk itu harus selonjoran atau duduk di kursi atau bersila. Tergantung
kondisi teman-teman semuanya. Tergantung kondisi sakit teman-teman semuanya. Ada orang sakitnya pinggang doang, dia harus berbaring. Ada yang sakit kaki, suka kesemutan, dia harus selonjoran. Tergantung teman-teman ya. Mbak Yani, semua sholawat fungsi sama untuk memuji ya. Oke, teman-teman sehat ya. Oke, Quran wakaf nomor 10 teman-teman, itu turun 9.003 Quran ya, atau paling tinggi 91.003 Quran ya. Oke, teman-teman boleh beli nanti di keranjang kuning aku. Madu cuma 80 ribuan, 89.000, tapi sekarang turun harganya ke 80 berapa ribu gitu ya. Itu 1 kilogram madu dari petaninya ya. Oke, ya nanti untuk keluhan vertigo, asam rumat, asam urat, asam lambung, diabetes ya, kesemutan, kebas-kebas ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, suara aku jelas? Oke, orang yang boleh membayar fidyah cuman 3 orang ya. Pertama adalah orang jualannya sebentar lagi teman-teman ya. Yang pertama adalah orang, teman-teman mau apa nih? Mau madu, buku, atau Quran nih? Yang pertama adalah orang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit ya. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang tua, nggak mungkin harapan sembuh. Kemudian yang ketiga adalah orang hamil dan menyusui. Memberi makan satu, mau madu, boleh madu bentar lagi ya. Ini memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya, teman-teman ya. Per harinya, ya kalau dia 25.000, 1,4, teman-teman wakafkan sendiri, cuman belinya aja di sini ya. Nah, 1,4 kilogram beras misalnya 25.000 kali 30 hari, itu berapa ya? Oke Mbak Syasha, iya. Kalau ngaji kita nggak tahu artinya nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Aku ulang ya, kalau belum bisa baca Quran, betul Mbak Asti ada yang bilang per 6 on. Bentar aku jelaskan. Kalau nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau udah bisa baca Quran, itu sunnah hukumnya belajar ya. Sunnah hukumnya membaca, dan mengetahui artinya itu fardu kifayah. Nggak semua orang perlu tahu tentang arti ke Quran, hanya orang-orang tertentu aja tahu, maka kita aman ya. Oke, madu nanti ya, sebentar lagi aja ya. Nah, ada yang bilang 1 on, itu 1 mood namanya Mbak Asti.